OK， 小朋友们，大家早上好。今天呢，老师要教你们学习佛教的，来，你们听老师哈。那现在我们要学习第8课，ya kita akan belajar yang bab ke-8. 题目是什么呢？ Apa judulnya? Kita lihat ya. Melestarikan candi dan hari raya Waisak. Ya, kita lihat penjelasannya. Jadi candi itu harus dilestarikan ya, harus diperbaiki ya. Oke, kita lihat di sini yang pertama yang Arjuna Lausa akan jelaskan yaitu melestarikan candi-candi Buddha. Melestarikan candi-candi Buddha itu ada dua bagian. Yang pertama yaitu perawatan candi Borobudur akibat faktor alam. Yang kedua yaitu adalah perawatan candi Borobudur dari ulah manusia ya. Kita lihat penjelasannya. Oke, yang pertama yang Arjuna Lausa jelaskan, perawatan candi Borobudur akibat faktor alam. Oke, nih ada pertanyaan nih, mengapa candi Borobudur perlu dirawat? Ayo, mengapa? Coba ya kalian pikir sendiri. Bagaimana cara merawatnya? Oke. Yang ketiga, apakah hanya candi Borobudur yang perlu perawatan dan pelestarian? Coba jawab sendiri ya. Oke, di sini Arjuna Lausa akan menjelaskan kenapa kita harus melestarikan candi Borobudur. Oke, di sini Arjuna Lausa akan menjelaskan ya, lebih kurang sekitar 150 tahun yang lalu ya, udah berapa ini, udah jauh banget ya itu ya. Oke, setelah dibangun Borobudur sempat tidak terawat yang diakibatkan adanya gempa bumi dan letusan gunung berapi ya. Jadi zaman dahulu ya, Borobudur itu sempat tidak dirawat ya, sempat agak rusak. Batu-batunya juga mulai agak rusak ya kan, makanya perlulah perawatan. Kenapa? Karena terjadinya gempa bumi atau letusan gunung Merapi. Dia kan bergoyang tuh, kalau kita kena gempa bumi atau kena letusan kan berdebu ya kan. Kalau gempa bumi itu bergoyang, jadi bebatuannya mulai rusak ya. Oke, selanjutnya adalah perawatan atau pembugaran dilakukan. Nah, jadi setelah rusak terjadilah perawatan, yaitu dirawat kembali, yaitu perawatan atau pembugaran. Pembugaran itu perbaikan ya, dilakukan secara rutin dan teliti ya, dilakukan setiap hari ya kan. Perawatannya dilakukan pembersihan setiap hari, dirawat setiap hari ya. Jadi Borobudur itu tetap bagus. Diperlukan perawatan dan pelestarian agar keberadaan ekstensi Borobudur tetap terjaga dengan baik di mata internasional. Karena kenapa? Borobudur itu banyak dikenal oleh negara lain. Jadi kalau kita tidak rawat sangat disayangkan. Karena kenapa? Candi Borobudur ini tempat wisata ya, yang biasa kalau yang sudah pernah pergi ke Candi Borobudur, indah nggak candinya? Indah kan? Oke, kita lihat selanjutnya ya. Oke, di sini adalah cara perawatan didasarkan pada setiap faktor yang mempengaruhi kerusakan ya. Cara perawatannya yang pertama yaitu faktor tekanan setiap batuan dan suhu ya. Jadi tekanan batu ya kan, tekanan dari kan kita punya Borobudur itu tinggi, jadi dia punya tekanan ya, tekanan dari bebatuan tersebut ya. Nah, itulah faktor utamanya. Jadi lalu ada suhu udara kita ya, ada panas ada dingin ya, karena itu mempengaruhi faktor dari Borobudur tersebut ya. Gimana sih cara perawatannya? Yaitu perawatannya hanya dilakukan perbaikan batuan yang retak dan mengganti batu yang pecah. Jadi batu yang retak ya, kalau di Borobudur batu yang retak, maka mereka itu akan menggantinya ya, itu akan memperbaikinya atau menggantinya dengan batu yang baik ya. Oke, dilakukan perbaikan batuan yang retak dan mengganti batu yang pecah.
Jadi sudah batunya retak, pecah, itu akan diganti menjadi yang baru ya. Oke, yang kedua karena faktor apa? Faktor lumut, ganggang dan jamur kerak ya. Jadi ternyata Borobudur tersebut kok bisa juga seperti itu? Kok bisa ada lumut, Lause? Kok bisa ada ganggang dan bisa ada jamur kerak? Ya, karena faktor apa tadi? Karena faktor suhu ya. Jadi waktu terkena hujan, setiap hari terkena hujan menjadi lumut tidak? Menjadi ganggang tidak? Menjadi jamur tidak? Ya kan? Nah, setelah itu ganggang, lumut dan jamurnya waktu terkena sinar matahari karena panas cuacanya menjadi kering nggak? Kering ya. Jadi menempel di situ, mau tidak mau harus dibersihkan. Bagaimana cara perawatannya? Perawatannya yaitu perawatan sendiri, yaitu dengan menggunakan apa? Pembersih kimiawi. Namanya apa? Cairan kimia Hifar XL. Dan secara mekanis juga, yaitu secara disikat ya, pakai sikat, disikat ya. Jadi yang kerak-kerak itu yang sudah kering ya kan, nah itu disikat, yang sudah hijau-hijau, hitam-hitam itu disikat ya. Dan bukan hanya disikat aja, dibersihkan dengan steam cleaner ya. Oke, kita lanjut. Oke, yang kedua, bagian yang kedua, perawatan Candi Borobudur dari ulah manusia. Tadi karena ulah faktor alam, ya kan? Yang kedua yaitu faktor ulah manusia. Kok bisa, Lause? Iyalah, ya. Kenapa? Coba, karena manusia kan sering mengunjungi Borobudur, ya kan? Kadang manusia itu suka iseng, ya kan? Nanti batunya diapain lah, nanti buang sampah lah sembarangan, ya kan? Ludah sembarangan. Nah, di situ nggak boleh ya. Oke, kita lihat penjelasannya. Perawatan terhadap kerusakan yang disebabkan oleh manusia dengan cara ya. Yang pertama yaitu melakukan pencegahan dari pengambilan dan perusakan batu candi. Jadi di sana kalau kita berkunjung ke sana, kita nggak boleh ngambil batunya ya. Kita tidak boleh mengambil batunya dan kita tidak boleh merusak atau memukul-mukul batunya ya, batu candi tersebut, karena batu itu akan rusak ya. Borobudur jadi tidak bagus ya, sayang sekali. Oke, yang kedua, memberikan peringatan kepada setiap pengunjung Candi Borobudur agar tidak merusak ya. Nah, jadi diperingatkan agar pengunjung Candi Borobudur tidak merusak, seperti tadi Arjuna Lause bilang, nggak boleh buang sampah sembarangan ya, tidak boleh memukul-mukul bebatuan candi, tidak boleh melakukan hal apapun yang akan merusak candi ya. Oke, dan tidak boleh sembarangan di sana ya, tidak boleh kencing juga sembarangan di sana, karena kalau kita mau pipis itu ada tempatnya ya. Oke, yang ketiga yaitu pemeriksaan barang-barang yang dibawa oleh setiap pengunjung, baik pada pintu masuk maupun pintu keluar kompleks candi. Jadi pada saat kita mau masuk pintu candi ya kan, pada saat kita mau masuk ke daerah candi, kita akan diperiksa dulu ya, barang-barangnya diperiksa dulu. Kenapa? Supaya tidak membawa benda-benda tajam, benda-benda yang dapat merusak candi ya. Oke, karena kenapa? Candi ini kan adalah tempat pariwisata Indonesia ya. Jadi kita sebagai orang Indonesia, kita wajib ya untuk melestarikan candi kita, sejarah atau warisan dari nenek moyang kita ya. Candi Borobudur itu termasuk adalah warisan dari nenek moyang kita. Oke, yang melanggar peringatan akan dikenakan sanksi yang setimpal. Jadi yang melanggar, yang suka merusak, yang suka mengambil barang-barang yang ada di Candi Borobudur seperti bebatuan atau merusak relief-reliefnya, bentuk dari Buddha-Budanya, itu akan dihukum ya. Oke, yang selanjutnya yaitu penjelasan selanjutnya adalah jika pengunjung sudah mempunyai kesadaran akan pentingnya menjaga warisan leluhur, tentu tidak akan terjadi masalah pada Candi Borobudur. Maka Candi Borobudur itu akan tetap indah sampai bertahun-tahun. Jadi wajib tidak kita sebagai orang Indonesia untuk merawat candi, walaupun bukan urusan kita candi ini, wajib ya anak-anakku, apalagi kita sering berkunjung, kalau misalnya kita pernah berkunjung ke sana ya. Oke.
Yang belum juga boleh nanti ya, boleh ke sana coba lihat ya. Nah, oke, sekarang kita lihat di sini yang selanjutnya itu penjelasan selanjutnya adalah Candi Borobudur dan Hari Raya Waisak. Ya. Oke. Yang pertama itu mengenal lebih dekat Candi Borobudur. Candi Borobudur merupakan candi terbesar kedua setelah Candi Angkor Wat di Kamboja. Jadi candi kita yang di Indonesia yaitu Candi Borobudur itu terbesar nomor 2 selain dari Candi Angkor Wat di Kamboja ya. Luar biasa sekali kita punya candi ya. Oke, kita lihat selanjutnya. Dinding-dinding candi dikelilingi oleh gambar relief arca di seluruh bangunan candi dengan jumlah berapa? Kemarin sudah menjawab 504 buah. Banyak sekali ya. Itu banyak sejarahnya ya. Itu adalah sejarah-sejarah dari kehidupan Sang Buddha ya, relief tersebut. Lalu tinggi candi dari permukaan tanah sampai ujung stupa induk dulunya ya, stupa induk dulunya ya, tingginya berapa? 42 meter. Tetapi sekarang tinggal berapa? 34,5 meter setelah tersambar petir ya. Gitu. Oke. Selanjutnya, relief di dinding Borobudur menggambarkan perjalanan hidup Siddhartha dalam menggapai pencerahan beserta ajarannya kaya akan religius. Jadi candi kita ini, Candi Borobudur ini kaya akan religius. Jadi kalau kita melihat ke Borobudur, kita melihat dari lantai 1, lantai 2, lantai 3 sampai lantai atas, itu semua berhubungan dengan religius, dengan kehidupan ya, kehidupan dari Sang Buddha. Itu cerita ya, cerita dari Sang Buddha yang kita pelajari selama ini ya di buku ya. Oke, semua ada di sana. Oke, di balik itu juga merupakan keindahan dan sejarah bagi peradaban masyarakat dan pernah dijadikan satu keajaiban dunia. Jadi Candi Borobudur ini ya, Candi Borobudur ini adalah merupakan tempat keindahan dan sejarah bagi peradaban masyarakat Indonesia maupun masyarakat asing ya kan, masyarakat yang dari luar negeri, bahwa candi kita juga dulunya pernah menjadi satu keajaiban dunia. Oke, kita lihat slide selanjutnya. Sebagai wujud kedekatan dengan Candi Borobudur, ada 2 hal yang bisa kita lakukan. Apa saja? Ayo kita lihat. Pertama, menjaga Borobudur dari pengaruh buruk alam dan tangan-tangan tidak bertanggung jawab yang bisa merusak keutuhan bangunan ya. Jadi kita ya harus menjaga Candi Borobudur ya, bukan hanya pemerintah yang harus menjaga, jadi kita juga harus menjaga sebagai pengunjung ya, nggak jahil tangannya ya. Lalu tadi Arjuna Lawsa bilang lagi, tidak boleh sembarangan buang sampah, tidak boleh sembarangan pipis, tidak boleh apalagi mengetok-ngetok batunya ya. Oke, yang kedua yaitu memaksimalkan peranan Borobudur sebagai objek wisata dunia, sebagai bagian dari peninggalan peradaban dunia yang adil luhung ya. Borobudur tidak hanya dinikmati turis dalam negeri atau domestik, tetapi juga para turis asing ya. Sorry, Arjuna Lawsa kurang S itu ya, harusnya tulisannya asing ya, bukan aing tapi asing ya. Oke, coba Arjuna Lawsa perbaiki dulu, bisa nggak ya? Oh, ternyata enggak ya. Oke, kita selanjutnya penjelasan slide selanjutnya ya, yaitu fasilitas yang memadai yang tidak jauh dari letak candi ya. Jadi fasilitas di Candi Borobudur itu ya kan ada fasilitasnya. Kalau kita mau pipis, tadi Arjuna Lawsa sudah jelaskan, kalau kita mau pipis di sana, di dekat Candi Borobudur itu ada toilet umum ya. Lalu kalau kita mau belanja nih, kita mau belanja di situ ada pasar ya. Kalau mau beli makanan, beli barang yang lain kayak Borobudur punya aksesoris itu ada di pasar. Lalu kalau kita mau tinggal di dekat sana itu ada hotel ya. Oke, lalu ada rumah makan kalau kita lapar nih ya kan. Kita lapar waktu jalan-jalan dari candi, kan candi itu tinggi ya,
berapa meter tadi? 34,5 meter. Kan tinggi tuh, kita pasti kalau udah naik turun pasti udah lapar ya, maka kita akan cari makan. Nah, di situ ada tempat rumah makan. Oke, ada poliklinik kecil. Jadi anak-anakku sekalian jangan takut kalau kita sakit perut, kalau kita lagi nggak enak badan tiba-tiba ya kan, di situ ada poliklinik kecil ya. Oke, lalu ada jasa fotografer. Kalau kita mau buat kenangan nih, kita ke Candi Borobudur, kita ke Jogja ya kan, kita mau buat kenangan nih, oh kalau saya membuktikan kalau bahwa saya sudah pergi ke Candi Borobudur, kita foto. Nah, di situ ada jasa fotografernya ya. Lalu di situ juga ada, di dekat sana juga ada museum ya, Museum Indonesia ya, sejarah Indonesia. Oke, yang slide selanjutnya yaitu usaha-usaha pengelola melestarikan Candi Borobudur, yaitu ya. Jadi pemerintah melestarikan Candi Borobudur berusaha ya, dengan cara bagaimana? Yang pertama yaitu membatasi jumlah pengunjung secara bersama-sama. Kenapa? Supaya tidak tekanan batu itu tidak terlalu rusak ya, lalu tetap terjaga Borobudurnya, kelestarian Borobudurnya. Yang kedua yaitu membersihkan lumut-lumut yang menempel pada candi ya, seperti tadi disikat ya, disikat dan dibersihkan karena kena hujan, kena panas, kena hujan, kena panas ya. Oke, yang ketiga menjaga keamanan dan kebersihan dengan baik ya. Jadi jangan buang sampah sembarangan, karena di sana ada kotak sampah, kita akan buang ke kotak sampah ya. Menjaga keamanan, bawalah tas Anda atau barang-barang Anda dengan baik, karena kita tak tahu di sana itu siapa saja akan berkunjung ya, kita nggak tahu itu semua orang bisa berkunjung ke sana. Oke, Candi Borobudur bukan hanya tempat wisata saja, tetapi juga untuk melakukan penelitian. Jadi banyak sekali orang turis-turis tersebut melakukan penelitian. Kok bisa ada candi, dari mana, berasal dari mana? Oh, ternyata dulu itu Indonesia adalah menganut ajaran agama Buddha atau Hindu. Jadi terbentuklah candi-candi agama Buddha di Indonesia ya. Biasanya orang turis-turis itu suka meneliti. Apalagi orang Indonesia juga kalau yang ingin belajar sejarah ya. Anak sekolah juga biasanya ada tur ke Jogja, yaitu ke Candi Borobudur. Oke, sekarang selanjutnya adalah bagian penganut agama Buddha. Mereka datang ke Candi Borobudur untuk beribadah ya. Jadi bukan hanya untuk tempat berkunjung saja Candi Borobudur, termasuk tempat beribadah kalau ada perayaan hari agama Buddha, terutama yaitu Waisak, hari raya Waisak ya. Oke, slide selanjutnya yaitu yang kedua yaitu perayaan hari raya Waisak. Tadi kan yang pertama Arjuna sudah jelaskan tentang melestarikan candi. Yang kedua yaitu hari raya Waisak ya. Oke, berdasarkan fungsi candi sebagai tempat sembahyang dan upacara Waisak. Jadi fungsi candi ini tempat sembahyang atau upacara Waisak bagi para biku-biku, para umat Buddha ya. Oke, selanjutnya pertama kalinya umat Buddha merayakan Hari Raya Waisak Nasional pada tahun berapa? Tahun 1959, di mana diadakan di pelataran Candi Borobudur ya. Oke, perayaan ini biasanya dimulai dengan melakukan kebaktian menjelang detik-detik Waisak ya. Waktu detik-detik Waisak mereka melakukan kebaktian atau malam sebelum perayaan yang diadakan di Candi Mendut ya. Jadi malamnya berada di Candi Mendut untuk merayakan detik-detik hari raya Waisak. Keesokan harinya baru diadakan prosesi puja atau mempersembahkan persembahan ya, membawa persembahan, maksudnya amisa puja ya. Diawali dari mana? Yang pertama yaitu Candi Mendut, lalu melewati apa lagi? Melewati Candi Pawon, kemudian menyambut detik-detik Waisak di candi mana? Candi Borobudur ya. Oke, kita lihat slide selanjutnya, yaitu selain Candi Borobudur, candi apa sajakah yang dapat dijadikan tempat kebaktian dalam hari raya Waisak? Ada dua. Yang pertama yaitu Candi Sewu ya, Candi Seribu. Yang kedua itu adalah Candi Muaro Jambi ya, itu
berada di kerajaan apa? Kerajaan Sriwijaya ya. Oke, ini kan udah pernah dipelajari ya. Oke, bagaimana usaha-usaha melestarikan dan menghargai keberadaan candi-candi Buddha? Yang pertama, candi sebagai tempat kebaktian, yaitu tempat kita berdoa atau sembahyang untuk Mak Buddha ya. Yang kedua, mempelajari sejarahnya karena candi-candi tersebut banyak sejarah-sejarah Sang Buddha. Yang ketiga, mengunjungi ya, berkunjung atau datang ke Borobudur. Yang keempat, merawat ya, tadi Arjuna Lawasa bilang ya, merawat, melestarikan ya kan, menjaga supaya candi tersebut tetap indah dan bagus ya. Oke, nomor 5, menjaga dari kerusakan dan tangan jahil yang akan merusak candi seperti tadi ya. Menjaga supaya candi tidak rusak, nggak boleh candinya batunya dipukul-pukul atau diambil dibawa pulang ya. Karena untuk kenang-kenangan saya bawa pulang lah, nggak boleh ya, karena itu akan dihukum ya. Oke, yang keenam yaitu bersikap sopan ketika berada di candi-candi. Jadi kalau kita mengunjungi candi Borobudur atau candi Mendut atau candi Pawon atau candi Sewu, candi Muaro Jambi, Muaro Takus dan lain sebagainya, kita harus bersikap sopan. Biasanya kalau masuk ke candi Borobudur itu akan dipakaikan selendang. Ya, jadi kita nggak pakai baju bebas. Kita pakai baju bebas tapi ditambah diberikan selendang di sana ya. Oke. Karena di sana, kenapa? Di sana itu kita harus menghormati sejarah-sejarah Sang Buddha karena di situ juga ada patung Sang Buddha ya. Oke. Nah, di sini Arjuna Lawasa ada permainan nih. Wah, asik ya, ada permainan. Oke, kita lihat soalnya apa sih? Mudita dan keluarga mengikuti perayaan Waisak nasional di Candi Borobudur. Mereka mengikuti prosesi Waisak dari awal sampai akhir. Agar Mudita tidak terpisah dari keluarga, bantulah membuat rute prosesi Waisak dengan mengelilingi jalan atau rute searah jarum jam. Karena Borobudur itu bayangannya ya kan, kalau dia udah menjelang agak sore dia punya bayangan itu memutar seperti searah jarum jam. Kita lihat bayangan Borobudur ya, kalau ada yang memperhatikan. Nah, itu bentuknya lingkaran seperti jantung mengarah seperti jarum jam ya. Gambar dengan membuat tanda panah sebagai jalan untuk membuat rute. Kemudian apa yang dilakukan setiap candi tersebut. Oke, kita lihat bagaimana cara Mudita ya supaya tidak terpisah dengan orang tuanya dan dia bisa sampai ke prosesi Waisak di Borobudur. Nah, ini adalah Mudita. Ya, Mudita mulai berjalan ke arah mana? Ke candi mana dulu ini? Siapa yang tahu ini candi apa? Oke, benar, Candi Mendut. Yang kedua, prosesi yang kedua. Ke arah mana candinya? Yaitu ke candi mana? Ayo, ada yang tahu ini candi apa? Candi Pawon. Benar ya. Selanjutnya, ke arah mana? Candi apa ini? Candi yang terakhir adalah candi apa? Ya, benar. Candi Borobudur ya. Oke, udah tahu ya rute jalannya. Yang pertama, waktu kita ingin merayakan Hari Raya Waisak, yang pertama harus kita lakukan adalah ke candi mana? Ke Candi Mendut. Yang kedua adalah ke Candi Pawon. Yang ketiga adalah baru ke Candi Borobudur. Ya, itulah rutenya. Oke, Arjuna Lawasa jelaskan sampai di sini anak-anakku sekalian. Kalau misalnya kurang mengerti, ya, boleh tanya dari WA Arjuna Lawasa, ya. Jadi inilah Candi Borobudur ya, penjelasan tentang Candi Borobudur dan mengapa kita harus melestarikan ya. Nah, udah tahu ya, tadi Arjuna Lawasa sudah jelaskan ya, mengapa kita harus melestarikan, mengapa kita harus menjaga ya kan, supaya Candi Borobudur itu tetap indah dan lestari ya. Karena Candi Borobudur adalah apa? Warisan leluhur nenek moyang kita yang harus kita jaga. Karena tempat wisata juga ya. Tempat wisata Indonesia. Jadi kita orang Indonesia wajib melestarikan, wajib menjaga
sejarah kita, yaitu semua candi, bukan hanya Borobudur aja, beberapa candi, yaitu semua candi yang ada di Indonesia. Oke, Arjuna Lausa jelaskan sampai di sini. Tacia Cai Cien.